diuji dalam kesusahan menjadi termasuk pun sampai kufur di. Nah, kita diuji ini seringkali salah persepsi. Sebenarnya Allah itu tidak menguji, sebenarnya Allah itu hanya perasaan kita yang menguji. Ya. Jadi Allah akan merubah sesuatu kepada tingkat yang lebih tinggi atau lebih baik itu dengan cara-cara dalam kehidupan ya seperti itu. Sebenarnya bukan ujian, itu bentuk suatu perubahan sebenarnya, bukan ujian. Nah, cuma perubahan itu dianggap ujian oleh manusia rata-rata seperti itu. Nah, orang tadinya kaya dijadikan miskin sudah kaget, dianggap itu ujian, padahal perubahan itu. Nah, mungkin dia dimiskinkan tapi kesehatannya dijaga. Nah, bisa jadi orang ini tetap kaya tapi kesehatannya hilang atau turun atau mudarat yang lain itu tidak kelihatan. Yang kelihatan dia hanya dari kaya dimiskinkan, udah bingung. Padahal umpama itu dituruti keinginannya, nah mudarat yang lain lebih besar. Ya, jadi kita harus tetap prasangka baik sama Allah. Ya. Jadi sebenarnya ujian itu kesalahan kita dalam tafsir saja, menilai daripada bentuk perubahan itu. Ya, dalam bentuk apapun kita harus berprasangka baik sama Allah. Allah tuh tidak senang kita tidak bahagia, kita tidak tentram, kita tidak senang, itu tidak ingin Allah tuh memelihara makhluknya luar biasa. Nah, tapi untuk pembelajaran untuk supaya rohaninya tetap sehat, yaitu tadi dengan perubahan-perubahan itu semua. Nah, itu sebenarnya untuk menjaga supaya rohaninya tetap sehat. Caranya seperti itu. Anggap itu olahraga, jangan dianggap ujian. Monggo mulai ayat 50 sampai 54 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan summa takhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم
fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Setelah kita membaca surat Al-Baqarah dari ayat 50 sampai 54 dan barusan terjemahannya sudah dibacakan, kira-kira kita mengacu kepada ayat ini hikmah atau bahasan atau manfaat apa yang kita ambil dari ayat ini, ayat Al-Baqarah 54 ini. Mas Slamet, Mas Lutfi, ya. Jadi pertama yang kita ambil dari pembahasan ini yaitu pada waktu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Nah, yang dimaksud menzalimi diri ini seperti apa? Sehingga orang ini disuruh untuk membunuh dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud menzalimi diri itu seperti apa? Ya, kita harus mengambil hikmah, mengambil contoh, mengambil pembelajaran dari kalimat ini. Apa yang dimaksud menzalimi diri? Mas Slamet? Jenis munafik, munafik. Munafik itu justru selain dia menipu dirinya, tapi justru yang paling banyak dia menipu orang lain. Ya, berarti ya mendolimi dirinya, tapi tujuan sebenarnya justru untuk orang lain. Ya. Jadi masih tergolong bukan. Mas Lutfi? Masih menggunakan nafsu buruk. Jadi di sini ini kalau kita lihat di keterangan, yang dikatakan mendolimi dirinya ini kita adalah kufur nikmat. Ya. Jadi kaum Musa ini sebelum mereka menyembah patung, ya, mereka sebenarnya sudah banyak dikasih rahmat oleh Allah berupa petunjuk-petunjuk yang dalam perjalanan dari Mesir dan keluar ke Mesir sampai turunnya Taurat yang ditinggal 40 hari ini,
Itu sudah banyak contoh, sudah banyak kejadian yang diberikan Allah sebagai rahmat. Tapi itu diingkari semua, diabaikan semua. Nah, itu sudah mendolimi diri. Kebenaran itu sudah ditolak mentah-mentah. Akhirnya berbuat dolim orang itu. Namanya dolim itu banyak, ya. Dolim dengan perkataan, dolim dengan tindakan, dolim dengan angan-angan, dolim semua sudah. Makanya dikatakan mendolimi dirinya. Jadi yang dikatakan mendolimi dirinya itu yaitu kufur nikmat atau sudah jauh dari rahmat Allah. Ya, jadi rahmat Allah yang sudah diberikan ini dilupakan semua, tidak dihiraukan, diabaikan semua, sehingga dia dianggap mendolimi dirinya karena dia sudah berbuat dolim, segalanya berbuat dolim. Itu yang dimaksud untuk mendolimi dirinya. Wonten pertanyaan? Mas Lutfi? Jadi nah, kita dapat ngaji ini juga rahmat, sampean berangkat ke sini juga rahmat, sampean punya HP untuk belajar juga rahmat, niat kita juga, keinginan kita, semua ini rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ini kita harus jaga nikmat-nikmat rahmat dari Allah ini. Rahmat itu berupa petunjuk-petunjuk dari Allah ini, kesenangan dan petunjuk dari Allah ini, kebahagiaan dan lain sebagainya dari Allah, rahmat dari Allah, intinya dari itu. Ya, kita harus jangan sampai kupur nikmat, jangan sampai kita tuh dolim. Nah. Meskipun posisinya diuji dalam kesusahan menjadi masuk pun sampai kufur nikmat. Nah, kita diuji ini seringkali salah persepsi. Sebenarnya Allah itu tidak menguji, sebenarnya Allah itu hanya perasaan kita yang menguji. Ya. Jadi Allah akan merubah sesuatu kepada tingkat yang lebih tinggi atau lebih baik itu dengan cara-cara dalam kehidupan ya seperti itu. Sebenarnya bukan ujian, itu bentuk suatu perubahan sebenarnya, bukan ujian. Nah, cuma perubahan itu dianggap ujian oleh manusia rata-rata seperti itu. Nah, orang tadinya kaya dijadikan miskin sudah kaget, dianggap itu ujian, padahal perubahan itu. Nah, mungkin dia dimiskinkan tapi kesehatannya dijaga. Nah, bisa jadi orang ini tetap kaya tapi kesehatannya hilang atau turun atau mudarat yang lain itu tidak kelihatan. Yang kelihatan dia hanya dari kaya dimiskinkan, udah bingung, padahal umpama itu dituruti keinginannya, nah mudarat yang lain lebih besar. Ya, jadi kita harus tetap prasangka baik sama Allah. Ya, itu. Ya. Jadi sebenarnya ujian itu kesalahan kita dalam tafsir saja, menilai daripada bentuk perubahan itu. Ya, dalam bentuk apapun kita harus berprasangka baik sama Allah. Allah tuh tidak senang kita tidak bahagia, kita tidak tentram, kita tidak senang, itu tidak ingin Allah tuh memelihara makhluknya luar biasa. Nah, tapi untuk pembelajaran, untuk supaya rohaninya tetap sehat, ya itu tadi, dengan perubahan-perubahan itu semua. Nah, itu sebenarnya untuk menjaga supaya rohaninya tetap sehat. Caranya seperti itu. Anggap itu olahraga, jangan dianggap ujian. Itu pertanyaan Malia. Mas Lutfi. Dengan menjadikan patung. Jadi, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung. Nah, ini lebih fokus. Kalau menzalimi diri itu artinya luas. Tapi di sini difokuskan lagi dengan menjadikan patung anak sapi. Nah, objek berarti di sini, nah ini angan-angan kita. Jadi dikatakan patung ini itu sebenarnya luas.
patung yang berbentuk tiga dimensi yang berbentuk itu juga patung, gambar-gambar itu juga patung, nah, angan-angan kita pun juga patung. Nah, jadi kalau kita itu bersandar kepada angan-angan kita dengan gambaran-gambaran kita atau bahkan patung yang terbentuk itu, nah ini sudah syirik sama di sini, sudah menjadikan sesembahan. Nah, termasuk yang batin. Nah, kadang agama jadi Tuhan juga, keyakinan dijadikan Tuhan, satu keyakinan untuk bersandar itu juga dijadikan Tuhan, syirik sudah. Ya. Nah, di sini yang paling pokok ditekankan dari global tadi, dari mendolimi diri ini, yang paling pokok yaitu ketauhidannya hilang. Jadi di sini digambarkan dengan menyembah patung, itu ketauhidannya hilang, itu sudah. Yang dimaksud seperti itu. Jadi patung itu bisa, patung yang sebenarnya itu bisa berbentuk gambar. Nah, gambar itu ya macam-macam. Gambar dalam angan-angan ya pikiran kita, angan-angan kita, ambisi kita itu juga gambar semua. Kalau kita itu bersandar ke sana dengan angan-angan kita, akhirnya kita bertuhan kepada angan-angan, ya kacau semua, dolim semua sudah nantinya. Yang dimaksud dengan menjadikan patung sebagai sesembahan. Kalau yang di sini secara pendohirannya ya patung sapi itu, tapi secara hakikatnya itu banyak. Termasuk angan-angan kita, ambisi kita, itu juga kita membentuk patung di dalam angan-angan kita, diri kita. Kalau kita bersandar ke sana, nah pasti kita akan kebawa nanti kemana-mana, rusak, jadi temannya setan, mendolimi diri akhirnya. Mantan pertanyaan malih. Nek niku padose kan boten asal bersandar. Kados lek sien sing cerita niku sing jenengan niku kan lek ten wali-wali utawa sampai ten Mekah Madinah ini kan napak jelas. Nggih. Niku sebenarnya sak temene sanes bersandar ke sesuatu barang niku tapi berkaca kan. Nah, berkaca nggih. Berkaca ini mboten apa? Mboten apa? Disebut syirik. Mboten. Karena berkaca itu mencontoh. Oh, benten nggih kalau bersandar. Bersandar itu kita tergantung kepada sesuatu itu. Wonten karepe istilahnya nggih lek bersandar ini. Ini tergantung. Ketergantungan. Wah, aku lek mrene iso ngene. Nah, itu tergantungan, enggak boleh. Karena tempat bersandar itu hanya Allah. Meskipun non sewu ten makam bahasa kata-katanya ngalap berkah ini berarti Enggak bersandar boleh nih. bersandar, enggak boleh. Enggak boleh. Hati-hati. Sepele tapi apa? Meskipun non sewu sowan teng griyane kiai ngoten yo ngalap berkah sami bersandar. Sami mawon. Sami mawon. Nah, tapi kalau artinya sebagai wasilah enggak apa-apa. Jadi wasilah anggap aja bercermin. Perjalanan. Nggih. Enggak apa-apa. Meskipun sholawat niku kadang kan wonten. Sholawat nggih wasilah niku dari nggih. Nggih. Jadi urut tetep teng pangeran tapi lewat niki sebagai jembatan, wasilah itu jembatan. Enggak masalah. Bukan jembatannya ini, tapi kesininya. Ketauhidannya. Nah, enggak apa-apa. Cuma perantara. Nah, perantara. Sambungannya gitu. Nggih. Nggih. Nunggu anu cop-copane nih. Nah, nggih. Mboten apa. Tujuannya tetep teng listrik sana cop-copane, tapi mengki lek napa dianggap sing madang cop-copane sanes listrike nggih salah. Nggih. Mboten apa teng ulama, teng kiai, teng sinten mawon, mboten apa kok intine niku jangan bersandar. Jangan bersandar. Nggih umpama awake dhewe durung iso mlaku njaluk tuntun ben nyampe ngono ya ndak apa-apa. Mung mlaku dhewe ya ndak iso. Nah, nggih. Arek cilik sing mlaku dhewe ndak iso ya butuh tuntunan ya dituntun ya supaya iso nyampe. Nggih. Ngoten.
Iku bener-bener. Nggih. Nggih lek mboten ngaji nggih mboten paham. Mas Lutfi wonten pertanyaan? Mboten. Antar pertanyaan malih Mas Slamet. Ampun. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu. Ken eling ken balik. Wau sing pun mboten eling teng pangerane niku wau krana mendolimi diri dengan angan-angannya, dengan gambaran-gambaran jiwanya dan segala macamnya. Nah, ini kan balik teng pangeran. Dan bunuhlah dirimu. Menawi secara pendohiran biasa, ya. Ngongkon uang kan mateni nggih dosa. Tapi niko Nabi Musa napa merintahkan ken mateni awake. Bunuh diri. Nggih. Dan bunuhlah dirimu. Niku Nabi Musa mboten kok ningali, jadi secara luas dan dalam perintah Nabi Musa ini kedah dikoncai riyen. Lek moro-moro anu ngoten nggih. Tilak mentah. Nah, Bunuh diri. nggih. Nah, teng mriki niki dalam perintahnya Nabi Musa ini pemahaman dari kamu itu banyak sekali. Ada yang secara pendohiran, akhirnya ya membunuh dirinya dengan dirinya. Nah, ada yang hendaklah bunuh diri kan dosa. Nah, wong iki maksudnya iku koncone, jadi Tukaran. nah nggih bapake keluargane koncone ini dipateni. Nah, wonten sing paten penaten. Orang saudara. Nah, jadi dengan perintah ini muncul banyak sanes banyak pertanyaan, banyak permasalahan. Ada yang benar-benar bunuh diri, membunuh dirinya sendiri, ada yang saling membunuh, artinya membunuh orang lain baru dia dibunuh, dan segala macam lah ini. Itu sampai 70.000 orang. Orang berarti Nah, dalam satu lingkup ini, ya mati dengan sia-sia. ya, bukan sia-sia. Nah, Pemahaman ini. teng mriki niki wonten keterangan niki. Karena itu bertobatlah kepada dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Keterangannya wonten. Nah niki wonten. Nggih. Ya. Maksudnya ya napa? Nah, makanya hati-hati teng pundi mawon lek empami kepanggih kalih tiyang nggih. Tiyang niku sing pun paham, sing sampun ngerti. Nah, niku kadang niku kecedhekan tiyang ngoten niku kadang niku pengaruhnya ageng. Nah, maksudnya ngeten. Ya. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptaanmu. Jadi tiang-tiang sing wau niku pun bertindak dolim terhadap dirinya niku wau. Secara dohir, tiang niku urip teng donya kan wonten dohir wonten batin. Dohir ini pun kathah dosane, pun bebannya terlalu luas, terlalu berat maksudnya. Beban banyak dosa. Nah, supaya dia terbebas dari dosa itu, bukan bebas berarti lunas tidak. Selesai lah. Nah, supaya jadi Mas Slamet Nggih. dari sini ke jalan ke rumah depan, Nggih. bawa timba berat, sudah terlalu berat. Nah, mending sudah nggak usah diangkat. Nggih. Nah, kamu sendiri aja sudah ke sana. Nah, artinya, nah ini juga seperti jadi tubuh yang sudah banyak dosa ini suruh tinggalkan. Nah, akhirnya, nah di keterangan ini tidak ada keterangan cuma ya, jadi pada kehidupan lain atau kehidupan berikutnya ini akan menemukan tempat baru dan akan dibimbing dengan lebih bagus lagi.
Sehingga beban yang tadi sudah tidak ada, tapi ini akan dibimbing baru. Nah, jadi di sini ini seperti itu. Dan pemahaman lain artinya di sini untuk membunuh dirinya ini adalah nafsu angkara kita, nafsu jelek kita. Nah, kita disuruh untuk menghilangkan nafsu yang jelek itu tadi. Membunuh nafsu yang jelek itu dimaksud disuruh bunuh nafsu yang jelek itu tadi. Yang mendolimi dirinya itu. Sifat-sifat yang mendolimi dirinya itu disuruh dibunuh, dibuang semua. Jadi kalau orang Jawa itu mati sak durunge mati, paham maksudnya? Nah, ya seperti itu. Jadi satu ini dengan pendohiran, ya pembunuhan benar-beneran itu, satunya dengan batin dan hakikat. Nah, di sini jadi Nabi Musa ini pengetahuannya itu seluruhnya sudah. Nah, bukan cuma di pendohiran saja. Jadi kalau kita mengambil permasalahan dari pendohiran saja salah Nabi Musa ini. Karena dengan memerintahkan membunuh dirinya untuk bunuh diri nggak salah. Nah, tapi tidak bisa di sini ini karena sifatnya adalah luas dalam, ya. Seperti itu. Yang dimaksud supaya beban di dalam kehidupannya, di dalam dirinya ini yang sudah dolim banyak dosa ini ditinggalkan sudah. Jadi raganya sudah ditinggalkan, nyawa ini akan ditempatkan sesuatu yang baru. Dengan lebih, jadi umpamanya HP itu yang tadinya lemot direset hilang jadi seger kembali, jadi cepat kembali. Nah seperti itu, direset hidupnya itu, direset akan hidup lagi seperti HP ini. Kalau direset dia akan hidup lagi. Nah cuma tidak bisa dibahas di sini. Nah, ya secara umum tidak bisa dibahas di sini, ya. Ya, jadi intinya itu yang dimaksud untuk bunuhlah dirimu, yaitu maksudnya Nabi Musa, yaitu tadi ya secara dohir ya benar, ya. Nah ini untuk meriset kehidupan manusia. Jadi dari umpama di sini 70 orang, 100 orang ini yang 70 rusak, sudah mendolimi dirinya. Nah ini supaya hilang yang 70, yang 30 biar baik. Ya tujuannya ini supaya yang baik-baik saja yang tertinggal ini. Ya termasuk itu, seperti itu. Nah, ini hukum alam seperti itu. Sunatullah artinya itu seperti itu. Cara-cara Allah untuk menyaring itu seperti itu. Ya itu. Jadi kadang ya itu kalau Nabi Musa dia akan mempengaruhi kaumnya. Nah, kalau orang-orang tertentu juga gitu akan mempengaruhi kaumnya. Kadang dengan ketemu orang-orang tertentu seperti itu ya itu kadang ya meninggal atau apa, ya artinya terpengaruh oleh oleh daripada istilahnya pengetahuan, keilmuan dan kewibawaan orang itu. Artinya kita tetap harus hati-hati. Siapapun kita harus tetap hati-hati. Dan pas mengikuti alur gran ini, terbawa itu nanti tiang itu nanti sing ngomong. Kadang kan wonten tiang sing wibawa, ilmunya tenopo kegawa lah. Bahasane kaya niki lek tiang niku napa? Balik dukun, kan kadang-kadang ngoten kegawa. Nggih itu umpamane wonten tiang sing tertentu niku nggih. Nah, teng mriku mengke istilahnya ngomong salah, ngomong tentang mendolimi dirinya. Nggih niku mungkin sakit moro-moro mati. Terus moro-moro sakit, moro-moro ini imbas daripada orang ini untuk pembersihan. Nah, untuk pembersihan. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi intinya itu kita harus menjaga diri tetap bersih
dalam segala tempat. Andai kata di situ ada seseorang yang mungkin juga dikasih kelebihan sama Allah untuk sebagai bersih-bersih, ya benda katut lah. Orang-orang seperti itu kadang diem atau cuma orang cerita apa tahu-tahu yang ngomong ada masalah. Ya karena itu tadi orangnya sudah punya punya kelebihan yang oleh Allah itu ditugaskan untuk menuntun para makhluknya ya untuk kepada jalan Allah, dengan salah satunya yaitu bersih-bersih. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptaanmu. Nah, jadi matinya tadi itu akan lebih baik dengan meninggalkan jasadnya yang penuh dosa tadi. Nah, ini akan lebih ringan, lebih baik, dan akan nanti dituntun kepada tempat-tempat yang lebih baru lagi. Cuma meninggalnya dengan proses yang tadi. Ya, nah niku wau dikengken kalih Musa, diutus kalih Musa, lek mboten lek karepe dhewe nggih salah. Lek umpamine wah dosaku akeh wis aku tak bunuh diri ben lebih baik di sisi Allah. Ndak boleh niku. Ini kan anune dhewe niku. Persepsi ini dhewe mboten, karena orang ini belum paham benar tentang tentang aturan-aturan atau hukum-hukum dari Allah yang sudah diturunkan kepada para rasulnya atau para walinya, para nabi, kan belum paham. Kalau sudah mengakui paham dengan membunuh dirinya sendiri, ya bunuh diri beneran, itu artinya itu justru dilaknat oleh Allah. Dengan membunuh dirinya itu dilaknat oleh Allah karena dia sudah kufur nikmat. Membunuh dirinya itu kufur nikmat. Gitu. Kodrat yang diberikan oleh Allah dimatikan begitu saja, diputus begitu saja, itu kufur nikmat itu. Kalau orang itu bunuh diri dengan caranya sendiri. Kalau ini kan disuruh oleh Nabi Musa, ada maksud-maksud tertentu, dan Nabi Musa pun menyuruh itu juga atas perintah Allah. Di situ mesti ada manfaatnya. Dia akan menerima tobatmu. Jadi Allah akan menerima tobatmu. Artinya beban diletakkan dan kembalinya tobat, artinya kembalinya dia kepada Allah. Artinya itu kepasrahan dia, balik teng pangeran malih, tauhidnya kuat malih mboten rusak. Jadi awak sing wau niku wis rusak niku kan ninggalaken awake. Nah, lek mboten ngoten angen-angene kegawa, mau saya batin iki pun kecandak kalih dohir. Lek dohir niki tetep digawa kalih rohani sing ajenge apik niki wau tetep mboten saged. Dan ini kan nyelehaken, akhirnya dengan cara dibunuh niku wau, saling membunuh niku wau. Supados rohani niki wau angsal bimbingan, angsal tobat, pertobatan saking pangeran. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Nah, sedaya niku wau panjen Rahman Rahime rahmate pangeran. Jadi rahmat sing ditinggalaken mau niku ojo dilakoni, terutama tentang ketauhidan. Nggih sing dadekno patung niku wau. Nah. Terus ken mateni awake, artine ken dipendet hakikate mawon awake dhewe niki ken ninggalaken hawa nafsu sing elek, nggih. Ken ninggalaken ken ngapik awake dhewe, balik teng pengirane, tauhide dikuati, atine diapiki. Bakalan Allah akan menerima tobatmu. Nah, Allah nunggu ajenge maringi petunjuk mengke niku. Awake dhewe pun ninggalaken napa niku
ninggalaken dolim sing teng awake dhewe niku wau, terus angen-angen nggih pun tepak, tauhid pun tepak, maksude nah Allah mengki sing bakalan nuntun. Dan Allah niku Maha Rahman dan Rahim. Nah, pangeran niku dengan bentuk apapun sak bener niku ajeng kasih sayang kali awake dhewe, menungso niki, makhluk sedaya niki. Pun wonten pertanyaan? Misalkan dicontohkan misalnya para tiyang sing dada tato, seneng zino, dan itu terusnya maksudnya dulu angfusakum niku buatan usah mikir niku lah dosa-dosa yang lalu tinggal wis kamu kan ya tobat maksudnya ngoten. Kadang kan yang sing kodos ngoten katanya atau sing sering dina tatuan tapi tobat niku rasane abot Ini cuma pura-pura. ya abotnya niku aku sih gak pantes ngoten. Dan itu ngoten. Loh, karena dia menilainya dirinya sendiri, berarti itu belum tobat. Dia masih memandang pada pendohirannya, dirinya sendiri. Keakuannya masih tinggi. Dan ada sok sucinya juga nih. Jadi mengaku belum suci itu sudah sok suci itu. Solusinya gambar tiang-tiang apa nih? Nggak usah dipikir, masa lalu biarlah berlalu. Artinya tinggal bunuhlah dirimu. Ya jangan bunuhnya diri, nggih kan tinggalnya awak ini kau. Mikir elek. Nah, elek rusak biyen gak usah dipikir, bunuhlah itu semua, tinggalkanlah itu semua. Nah, ngoten niku. Baru engko nemu dalan, akan Allah akan menerima tobatnya. Lho lek nang rono durung ditinggalno, gak iso nemu dalan, cek wedi-wedian. Nah, padha karo dibahas akad denger iki apa tobatnya belum terima sama Allah. Nah, maksudnya ngene iki wau. Elek kaya apa pada masa lalu wis tinggalno kabeh. Sing penting wis roh lek iku jelek, artinya zalim, mendolimi dirinya wisan. Kan ngoten niku. Nggih. Jadi zalim kan tinggalaken bunuhlah dirimu niki tepak niki. Nih, ayat ini pun tepak niki. Sing pun zalim teng awake dhewe entah niku tatoan, entah niku zina, entah niku napa kriminal napa segala macam niku pun zalimi awake dhewe ken mateni, ken ninggalno maksudnya niku. Awake sing ngoten kan ninggalno. Kemajuan nang angen-angene tauhid niku nang atine, maju nang atine tok. Awake kan iwak elek sing ngene kok sing damel beban teng awake niku wau. Ya, sing penuh dosa niku kan ninggalaken kan mateni. Nggih mboten mateni secara pendohiran tapi secara keyakinan tauhid kan ngepiki. Mangke saged manggih dalan mangke diterima tobaté kalih pangeran, disukani petunjuk kalih pangeran nek pun ngoten niku. Selama niku dereng dilepas boten dipateni awake nggih mboten saged. Itu mungkin alasannya kathah ta sian. Meninggalkan masa lalu, menyongsong masa depan. Dan pertanyaan malih. Mas Slamet, Mas Lutfi, nonton. Yang pun manten berarti apa keterangannya. Nggih, betul nonton pertanyaan malih. Anu kula tutup. Mas Lutfi. Nonton nggih pun kula tutup din. Sadaqallahul adzim. Al-Fatihah.